Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Amin. Selesai. Nah, selanjutnya Ibu mau cek kehadiran kalian. Apakah di sini ada yang tidak berangkat atau tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita dapat terus belajar bersama dan juga bisa bertemu kembali. Karena pembelajaran pada hari ini, pada pertemuan kali ini kita lakukan secara daring. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat, oke? Nah, coba untuk mengawali pembelajaran, Ibu mau minta ke kalian, coba pegang bagian dada kalian. Apa yang kalian rasakan? Ada detakan ya, detakan jantung. Oke, detakan jantung itu kenapa ya? Kenapa jantung itu berdetak? Karena ada peredaran darah. Betul sekali. Nah, oleh karena itu, pembelajaran kali ini yaitu mengenai sistem peredaran darah. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan menghubungkan antara struktur jaringan penyusun organ dalam sistem peredaran darah dan kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Dan sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Nah, sedangkan materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari sistem peredaran darah dan juga darah, kemudian apa saja komponen darah beserta fungsinya, dan yang ketiga bagaimana proses luka dapat berhenti atau pembekuan darah, dan yang keempat bagaimana menentukan golongan darah. Oke, untuk pertemuan kali ini hanya itu saja yang akan kita bahas. Nah, di samping sini sudah ada gambar mengenai sistem peredaran darah ya. Nah, perhatikan dan ini yang akan kita bahas kali ini. Dan apabila ada yang hal-hal penting, bisa kalian catat di buku tulis kalian masing-masing sebagai catatan. Oke? Langsung saja, yang pertama mengenai pengertian. Apa sih pengertian dari sistem peredaran darah itu? Nah, sistem peredaran darah atau transportasi adalah suatu proses pengedaran dari berbagai zat yang diperlukan seluruh tubuh dan pengembalian zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan lagi dari tubuh. Nah, dalam sistem peredaran darah pada manusia melibatkan diantaranya ada darah sebagai alat transportasi utama, kemudian ada jantung sebagai organnya, dan yang ketiga ada pembuluh darah sebagai alat peredaran darah. Selanjutnya, fungsi dari sistem peredaran darah. Yang pertama, mensuplai oksigen dan sari makanan yang diabsorpsi dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, membawa gas sisa berupa karbon dioksida ke paru-paru. Yang ketiga, mengembalikan zat sisa metabolisme ke jantung untuk disekresikan. Yang keempat, menjaga suhu tubuh. Dan yang kelima, mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel tubuh. Sebetulnya, sistem peredaran darah termasuk ke dalam sistem sirkulasi. Nah, di dalam sistem sirkulasi itu ada sistem peredaran darah dan juga sistem limfa. Tetapi kali ini kita hanya akan membahas mengenai sistem peredaran darah terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada darah sebagai alat transportasi utama. Di dalam tubuh manusia, darah itu kira-kira 8% dari bobot tubuhnya.
Jika dimisalkan seorang laki-laki yang memiliki berat badan 70 kg, ini mempunyai volume darah kira-kira 5,4 liter dengan 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Nah, di dalam darah tubuh manusia itu terdapat dua komponen, yaitu ada sel-sel darah yang berbentuk padatan dan juga plasma darah yang berbentuk cairan. Nah, di sini ada gambar hasil dari darah yang disentrifugasikan. Nah, di sini komponennya di sini ada warna kuning, ini plasma darah. Kemudian yang berwarna merah itu namanya sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit. Dan yang di tengah ini, di sini ada sel darah putih dan juga keping darah atau trombosit. Komponen yang pertama ada plasma darah. Berbentuknya cairan berwarna bening kekuningan, mengandung 90% air, 7% protein plasma, dan 1% bahan campuran lainnya. Mengandung albumin, globulin, dan fibrinogen. Apa sih itu albumin? Nah, albumin ini untuk mengikat molekul kecil yang diedarkan melalui darah dan berperan untuk menjaga tekanan osmosis koloid darah. Nah, sedangkan globulin, ada alfa dan beta globulin berfungsi membawa lipid, hormon, dan substrat lainnya. Sedangkan imunoglobulin berfungsi sebagai antibodi. Nah, di sini ada fibrinogen. Fungsinya pada mekanisme pembekuan darah. Selanjutnya, eritrosit atau sel darah merah. Nah, di sini sudah ada gambarnya mengenai bentuk dari sel darah merah ya. Nah, kenapa sih sel darah merah ini berwarna merah? Ini karena di dalamnya mengandung hemoglobin. Nah, apa sih hemoglobin itu? Hemoglobin inilah yang memiliki kemampuan bergabung dengan konsentrasi oksigen tinggi, sehingga membentuk senyawa yang disebut oksihemoglobin. Masa hidup dari eritrosit ini 120 hari. Dibuatnya di sumsum tulang belakang. Nah, ketika eritrosit ini sudah tua, maka akan dirombak oleh sel-sel hati yang mengubah hemoglobin menjadi zat warna empedu atau disebut dengan bilirubin. Komponen yang ketiga ada leukosit atau sel darah putih. Berbentuk tidak tetap, bervariasi, dan berinti. Bersifat fagositosis, melakukan gerakan amoeboid, masa hidupnya sekitar 12 hari, berperan sebagai antibodi. Dan terbagi menjadi dua, ada granulosit dan agranulosit. Di samping sini sudah ada gambar mengenai macam-macam dan juga bentuk dari sel darah putih. Yang termasuk dari granulosit itu ada eosinofil, ada basofil, dan neutrofil. Bedanya apa sih? Nah, yang pertama ada eonosil. Eonosil ini memiliki nukleus 2 lobus. Granulanya berwarna merah. Asidofil karena sifat afinitasnya dengan pewarna asam, kemudian bersifat fagositosis bakteri, protozoa, cacing. Jumlahnya sekitar ada 2-4%. Dan sedangkan basofil ini memiliki 2 atau lebih lobus. Granulanya berwarna biru, menghasilkan histamin dan heparin. Fungsinya mencegah pembekuan darah di pembuluh darah. Jumlahnya 1%. Dan neutrofil memiliki nukleus 3-5 lobus. Granulanya berwarna netral, bersifat fagositosis bakteri, jumlahnya sekitar 70% dari total leukosit. Dan sedangkan untuk yang termasuk agranulosit ada limfosit dan monosit. Bedanya limfosit ini memiliki ukuran nukleus cukup besar, jumlahnya 30-35% dari total leukosit. Diproduksi di sumsum tulang, memproduksi antibodi, memberikan kekebalan pada tubuh, berkontribusi dalam penyembuhan luka. Nah, sedangkan monosit, sitoplasma berukuran besar, nukleus berbentuk ginjal, jumlahnya 3-7% dari total leukosit, mencerna mikroba dan benda asing, mengangkat sel mati, dan dapat bersifat makrofag.
Komponen darah selanjutnya ada trombosit atau keping darah. Nah, keping darah ini tidak berinti, tidak berbentuknya tidak teratur, tidak berwarna, berukuran setengah dari eritrosit, dan berasal dari sumsum tulang dan dapat berumur 5-9 hari di dalam darah dan berfungsinya dalam hemostatis atau penghentian pendarahan. Waktu kalian kecil ataupun sekarang, pasti pernah ya mengalami luka, entah itu di bagian tangan ataupun bagian kaki. Nah, tapi kalian pernah perhatikan eh, kenapa dalam waktu beberapa menit atau beberapa waktu kemudian, itu luka yang tadinya terbuka itu akan menutup dengan sendirinya atau dibantu dengan obat merah misalnya. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Nah, ini berhubungan dengan mekanisme proses pembekuan darah. Nah, di sini dijelaskan di dalam bagian ini, skema ini, ketika kita mengalami luka, maka akan menyebabkan trombosit pada permukaan luka tersebut pecah dan mengeluarkan enzim yang bernama trombokinase. Nah, trombokinase ini, enzim ini akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium. Nah, protombin ini dibentuk dengan bantuan vitamin K. Nah, trombin ini selanjutnya mengubah fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang fibrin, sehingga lukanya akan tertutup. Gitu. Selanjutnya mengenai golongan darah. Nah, golongan darah ini ditentukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin. Nah, golongan darah pada manusia ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada golongan darah A, B, AB, dan O. Pada golongan darah A memiliki membran sel darah merah yang mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darah mengandung agglutinin B atau antibodi B. Pada golongan darah B, membran sel darah merah mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darah mengandung agglutinin A. Dan pada golongan darah AB memiliki membran sel darah merah yang mengandung agglutinogen A dan B, sedangkan plasma darah tidak mengandung antibodi A dan B. Dan terakhir golongan darah O memiliki membran sel darah merah, tidak memiliki agglutinogen A ataupun B, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin A dan B. Nah, di sini ada tabel mengenai golongan darah atau sistem ABO. Nah, jika diberi anti-A, anti-B, dan anti-AB, ini jika terjadi penggumpalan, maka dinamakan agglutinasi. Dan jika tidak terjadi penggumpalan, maka dinamakan tidak terjadi agglutinasi. Dalam transfusi darah ada beberapa istilah yang harus diketahui, yaitu ada orang yang memberi darah itu disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah itu disebut resipien. Dan saat transfusi darah, plasma darah dari donor diencerkan oleh plasma darah resipien, sehingga agglutinin donor tidak menyebabkan agglutinasi atau penggumpalan. Nah, golongan darah O ini disebut dengan donor universal karena tidak memiliki agglutinogen untuk digumpalkan. Sedangkan golongan darah AB disebut resipien universal karena tidak memiliki agglutinin yang akan menggumpalkan darah. Nah, selanjutnya golongan darah resus positif tidak dapat mendonorkan darahnya ke resus negatif karena dapat mengakibatkan hemolisis atau pecahnya sel. Di sini juga ada tabel mengenai transfusi darah. Nah, keterangannya jika ininya tanda bulat hitam itu tandanya terdapat penggumpalan. Sedangkan jika bulatnya saja berwarna putih itu tandanya tidak terjadi penggumpalan. Nah, dari tabel ini
Apabila dipandang dari donornya, terlihat bahwa golongan darah A dapat menjadi donor bagi golongan darah A dan AB. Dan pada golongan darah B dapat menjadi donor bagi golongan darah B dan juga AB. Sedangkan golongan darah AB dapat menjadi donor bagi golongan darah AB-nya saja. Dan pada golongan darah O menjadi donor bagi golongan darah A, B, dan AB. Nah, di sini ada pengaruh faktor resus terhadap keselamatan janin. Tadi udah disinggung mengenai resus, karena resus ini tidak jauh-jauh dari golongan darah ya. Nah, di sini jika ibu memiliki darah resus positif dan janinnya memiliki resus negatif, maka tidak ada masalah. Jika ibu memiliki resus darah negatif sedangkan janinnya memiliki resus positif, maka tubuh ibu akan membentuk zat antibodi anti-RHD untuk melindungi tubuh ibu dan melawan benda asing, yaitu antigen RHD janin. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sel darah merah janin akan mengalami hemolisis atau pecah dan dapat menyebabkan kematian janin di dalam rahim atau saat lahir menderita eritroblastosis fetalis atau pembekakan hati dan limfa, anemia, penyakit kuning, dan gagal ginjal. Pencegahannya dengan pemberian injeksi program pada ibu. Ini juga ada penjelasan tabelnya ya. Ketika ibu memiliki RH positif dan ayah memiliki RH positif, maka janinnya kemungkinan akan memiliki RH positif juga dan tidak terjadi masalah. Ketika ibu memiliki positif dengan ayah negatif, janinnya juga positif dan tidak ada masalah. Ketika ibunya RH negatif, ayahnya RH negatif, maka kemungkinan janinnya RH-nya negatif dan tidak ada masalah. Namun ada masalah ketika ibunya memiliki RH negatif, ayahnya memiliki RH positif dan mengakibatkan janinnya ini akan resusnya positif dan akan menimbulkan masalah karena beda dengan ibunya negatif, janinnya positif. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Yuk, siapa yang mau? Oke, Saka. Gimana Saka? Coba gimana kesimpulannya? Nah, ya benar banget ya. Jadi, fungsi dari darah itu mengangkut bahan-bahan atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, diedarkan ke seluruh tubuh, dan juga untuk menjaga suhu tubuh, berperan dalam pertahanan tubuh, dan berperan juga dalam pembekuan darah. Nah, komponen dari penyusun darah itu ada plasma darah dan juga sel-sel darah. Plasma darah ini terdiri dari air, nutrisi, dan protein, sedangkan sel-sel darahnya yaitu ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Oke, terima kasih Saka. Nah, selanjutnya untuk bahan evaluasi, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Ibu akan memberikan lembar kerja dan kalian jawab per kelompoknya. Oke, siapa di sini sekretarisnya? Oke, Aini. Ya, Aini, Ibu meminta tolong ke kamu untuk membagi teman-teman kamu ke dalam 5 kelompok ya. Dan Ibu juga akan share lembar kerjanya. Terima kasih Aini. Oke. Karena waktunya sudah habis, maka sebelum menutup, Ibu mau menyampaikan materi yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai masih dalam bab peredaran darah, itu masih mengenai alat peredaran darahnya, yaitu berupa jantung dan pembuluh darah, serta kelainan-kelainan serta penyakit yang ada pada sistem peredaran darah pada manusia.
Ya, kalian bisa baca-baca terlebih dahulu mengenai materi tersebut. Dan untuk mengakhirinya, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dan tetap semangat untuk belajar. Jangan pernah malas, banyak-banyak membaca, karena membaca adalah jendela ilmu. Oke, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.